Oke, kita ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan untuk UTS. Jadi, hari ini untuk fisika dasar mengerjakan UTS. UTS itu adalah ujian tengah semester. Oke, sebelum saya lanjutkan ke soal UTS, saya akan men-share tata cara dulu, tata cara pengerjaan UTS dan pengumpulan UTS-nya untuk fisika dasar. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan kenapa kok saya pakai Zoom lagi, karena beberapa mahasiswa bilang ke saya, Pak, kalau di SS atau di screenshot untuk soal yang kemarin itu tidak bisa tidak bisa atau pecah, tidak bisa dilihat atau pecah gambarnya ataupun resolusinya pecah. Jadi saya balik lagi ke Zoom untuk biar mahasiswa lancar untuk mengerjakan tes. Itu yang pertama. Mohon maaf, suara saya lagi serak karena sudah tidak tidur beberapa hari. Ini dikejar target. Jadi suara saya agak serak dan masih rada-rada ngantuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi untuk tugas yang kemarin itu saya memperjelas semua tugas yang saya berikan kemarin itu sudah ada di teori yang sudah dijelaskan. Jadi beberapa mahasiswa yang menanyakan, Pak ini kok gini, Pak ini kok gini, Pak. Ini tidak sama dengan yang dicontoh. Tahu teorinya sama kok bisa tidak tahu, kok bisa masih menanyakan. Jadi hal-hal seperti itu saya mohon untuk tidak diulangi lagi. Untuk beberapa mahasiswa menanyakan hal yang menurut saya tidak pas untuk ditanyakan. Bukan salah, tapi tidak pas untuk ditanyakan. Karena tugas yang kemarin itu sudah pas dengan teori yang saya jelaskan. Jadi tidak ada alasan apapun di situ untuk mengerjakan tugas yang kemarin. Ini bentuk peringatan. Jadi saya minta tolong betul-betul yang ada di YouTube, materi yang ada di YouTube, kalian harus paham betul di situ biar tidak salah kaprah, biar tidak gagal paham kayak beberapa mahasiswa yang tanya ke saya. Ini sebagai peringatan, jadi saya mohon untuk jangan pura-pura menonton atau jangan pura-pura memahami
Jadi saya minta tolong semua mahasiswa harus betul-betul dipahami materi secara detail yang saya ajarkan pada saat di YouTube kemarin. Ini sebagai peringatan. Oke, saya lanjutkan. Untuk UTS kali ini, tetap saya menggunakan pakai YouTube. Jadi pengerjanya bersama kayak kemarin tetap. Oke, saya bacakan saja biar tidak terlalu bertele-tele. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan UTS. Yang pertama, tetap ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Yang kedua, pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM. Nah, yang ini ditambahkan UTS. Pojok kiri diberi tulisan UTS Fisika Dasar. Setelah itu dikasih namanya kalian, terus kelasnya kalian, sama NPM-nya kalian. Selanjutnya, hasil tugas difoto dan dijadikan format JPEG. Terus yang berikutnya hasil ini bukan hasil tugas melainkan hasil UTS. Terus yang ini pun juga hasil UTS, dikirim melalui email. Terus judulnya, judul emailnya diketik UTS, nama, NPM-nya. Terus mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Nah, ini yang sekarang. Akhir pengumpulan UTS. Akhir pengumpulan UTS untuk kelas A itu kita mulai kelas A dari jam 7 sampai jam 7.50 sampai jam 9.30. Berarti untuk kelas A UTS-nya paling lambat hari ini, bukan hari Jumat, tapi hari ini langsung, karena UTS hari ini, paling lambat hari ini jam 9.30 untuk yang kelas A. Selanjutnya, untuk yang kelas B kita mulai jam 9.30 sampai jam 11. 9.30 sampai jam 11.10. Berarti untuk yang kelas B sampai hari ini juga, tapi jamnya itu sampai jam 11.10. Ini untuk kelas B. Ini untuk kelas B. Untuk yang kelas C besok atau hari Sabtu besok, untuk yang kelas C itu mulai jam 7.50 sampai jam 9.30. Berarti untuk yang kelas C pengumpulan UTS-nya sampai jam 9.30. Untuk yang kelas K sama di sini jam 11.10. Oke, saya ulangi lagi. Akhir pengumpulan UTS hari ini sampai hari ini jam 9.30 untuk kelas A, jam 11.10 untuk kelas B,
Untuk yang kelas C itu besok, hari Sabtu besok jam 9.30 kelas C, dan besok untuk kelas K itu jamnya 11.10. Oke, itu jam dan hari paling lambat untuk pengiriman UTS-nya. Sekarang absennya. Absennya di sini saya tidak usah membaca karena kita agak, kalau membaca di sini kalian pasti akan telat untuk mengerjakan UTS-nya, sehingga kalian bisa di SS atau bisa di screenshot untuk absennya, tinggal di copy paste ke Android-nya kalian, atau kalau pakai laptop ke laptopnya kalian langsung diisi absennya. Ini saya tidak akan baca karena akan meluangkan waktu. Untuk kelas absen kelas A sudah tersedia, absen kelas B sudah tersedia, yang C pun juga sudah tersedia, dan yang terakhir itu K pun juga sudah tersedia. Itu adalah tata cara pengumpulan dan pekerjaan UTS-nya. Selanjutnya, siap-siap kalian harus memegang bukan buku, harus memegang kertas A4 dan harus memegang bolpen karena waktunya mepet. Sekarang saya akan share untuk soal UTS-nya. Soal UTS Fisika Dasar. Sambil saya baca, kalian sambil kerjakan biar cepat, biar tidak menyita waktu. Oke, saya akan bacakan. Nomor 1. Tesla bermain bola bekel bersama temannya. Bola bekel tersebut dilempar tegak lurus ke atas dan memantul setelah mencapai ketinggian 60 cm. Bola turun lagi. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan bola bekel untuk sampai pada pantulan keempat. Ingat di situ, untuk sampai pada pantulan keempat, itu nomor 1. Saya akan percepat. Kalian langsung jawab nomor 1, langsung jawab tanpa menulis soalnya saja, tanpa menulis soalnya, langsung jawab saja. Oke, nomor 2. Nomor 1 ini dikerjakan semuanya, ganjil genap dikerjakan semuanya. Nomor 2. PT Tesla berkeinginan membuat jalan raya dengan menggunakan aspal sepanjang minus akar 2 plus akar 5 cm. Mobil silinder bergerak memadatkan aspal tersebut dengan kecepatan awal setengah dari waktu yang dibutuhkan. Tentukan A. Percepatan mobil silinder jika waktu yang dibutuhkan mengaspal seluruh jalan adalah 1 jam. Yang B. Perlambatan mobil silinder jika waktu yang dibutuhkan untuk mengaspal seluruh jalan adalah 1,5 jam. Yang nomor 1 ini dikerjakan seluruhnya, tidak ada ganjil genap. Untuk yang nomor 2 ada ganjil genap. Jadi kalau ada opsi A dan B, berarti opsi A itu adalah khusus untuk soal ganjil.
absen ganjil. Untuk B, opsi B, ngerjakan untuk absen genap. Artinya yang absennya ganjil itu ngerjakan opsi A. Yang absen genap mengerjakan opsi B. Oke. Nomor 2 AB berarti ada genap sama ganjil. Berarti yang A ganjil, yang B genap. Jadi A ganjil, B genap. A ganjil, B genap. Seperti itu. Tapi khusus nomor 1 kerjakan semuanya. Tidak ada genap, tidak ada ganjil. Oke. Nomor 3. Engsel A dan B yang menahan pintu 200 N dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Jika beban pintu tumpu oleh engsel yang atas, tentukan. Jika bobot pintu ditumpu oleh engsel yang atas, tentukan A. Gaya-gaya yang terjadi pada engsel P. Yang B. Gaya-gaya yang terjadi pada engsel Q. Gambarnya seperti ini, ada P yang ke atas, yang Q ke sini. Terus untuk F1-nya ini, terus untuk F-nya yang ke sini, ada B di sini. Untuk panjang lebarnya sudah ditentukan itu. Langsung kalian kerjakan. Jadi saya ingatkan lagi. Untuk opsi A atau nomor A, 3A itu yang ganjil. Yang merasa absen ganjil mengerjakan 3A. Yang merasa absen genap itu mengerjakan 3B. Oke. Nomor 3 sudah. Sekarang nomor 4. 2 buah benda masing-masing masanya 5x gram dan setengah x gram, kecepatan kecepatan benda pertama setengah kecepatan benda kedua. Tentukan A. Kecepatan benda setelah tumbukan bila tumbukan lenting sempurna. Jika X sama dengan 3 dan kecepatan benda kedua sama dengan 4 desimeter per menit. Untuk yang B, kecepatan benda setelah tumbukan bila tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika X sama dengan min 3 dan kecepatan benda kedua min 4 desimeter per menit. Saya ulangi. Yang merasa absen ganjil mengerjakan nomor 4A. Yang merasa absen genap mengerjakan 4B. Oke. Nomor 5. Tukang bangunan pada saat memotong kayu menggunakan mesin pemotong kayu, jika momen inersia roda pada mesin pemotong kayu adalah 4 kgm kuadrat dan mesin pemotong kayu tersebut untuk melakukan pemotongan kayu menggunakan energi 95 Joule. Tentukan A. Kecepatan sudut pada saat melakukan energi kinetik. B. Torsi untuk membuat roda mesin pemotong kayu tersebut berhenti dalam waktu setengah menit. Oke, saya ulangi. Yang merasa absen ganjil mengerjakan nomor 5A. Yang merasa absen genap mengerjakan nomor 5B. Oke, ini ketentuannya, syaratnya. Soal nomor 1 semua nomor absen, jadi tidak ada absen ganjil sama genap.
Untuk soal yang ada custom-nya atau ada opsinya A, itu khusus untuk nomor absen ganjil. Soal untuk custom B atau opsi B harus dikerjakan oleh absen genap. Jadi ada untuk UTS ada 5 soal di sini. Soal 1 itu dikerjakan semuanya tanpa absen genap dan absen ganjil. Untuk nomor 2A itu ganjil, 2B itu genap. 3A itu ganjil, 3B itu genap. Terus untuk yang 4A itu ganjil, 4B itu genap. 5A ganjil, 5B genap. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan UTS. Saya tunggu hari ini. Oke, kalau gitu saya akan tutup untuk UTS-nya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu hari ini. Yang sudah saya tentukan di situ untuk kelas A, untuk yang kelas B, untuk yang kelas C, untuk yang kelas K. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.